Hasil FP1 Moto3 Jerez 2026 baru saja keluar, bosku. Dunia mungkin melihat Veda Ega Pratama ada di posisi bawah, tapi jangan salah sangka dulu. Selamat datang di Farhan Fact. Hari ini kita akan membedah strategi rahasia di balik hasil latihan bebas pertama Grand Prix Spanyol semalam. Di saat pembalap tuan rumah seperti Máximo Quilez pamer kecepatan sejak menit awal, Veda Ega justru terlihat melakukan manuver yang sangat mencurigakan di barisan belakang. Apakah ini taktik sengaja mengalah untuk menyembunyikan kekuatan aslinya, ataukah Veda sedang melakukan eksperimen ekstrim pada motor Hondanya? Siapkan catatan kalian, karena kita akan bongkar jadwal lengkap dan klasemen terbaru yang bikin persaingan di Spanyol makin panas membara. Gaspol! Dominasi awal tuan rumah, Máximo Quilez unjuk gigi. Sirkuit Jerez semalam benar-benar menjadi panggung unjuk kekuatan bagi sang pembalap tuan rumah, Máximo Quilez. Pembalap dari tim CFMO Gaviota Aspar ini sukses mencatatkan waktu tercepat di sesi FP1 dengan torehan 1 menit 44 detik 833 detik. Quilez seolah ingin mengirimkan pesan ancaman kepada seluruh grid bahwa ia adalah penguasa aspal Spanyol yang sesungguhnya. Kecepatan Quilez memang sangat impresif sejak putaran pertama, membuktikan bahwa ia sangat mengenal setiap sudut tikungan sirkuit Angel Nieto ini. Namun bagi para pengamat, dominasi terlalu dini di sesi FP1 seringkali menjadi bumerang jika tidak mampu menjaga konsistensi hingga hari balapan. Quilez saat ini memimpin klasemen dengan 65 poin, menjadikannya target utama yang harus dijatuhkan oleh semua rivalnya. Kejutan barisan depan, ancaman dari Italia dan Argentina. Persaingan di posisi 3 besar FP semalam tidak hanya didominasi oleh Spanyol, melainkan juga diisi oleh pembalap berbakat dari Italia dan Argentina. Matteo Bertele sukses melamankan posisi kedua tercepat, hanya terpaut tipis dari catatan waktu Quilez, yang menunjukkan bahwa mesin KTM miliknya sedang dalam kondisi prima. Sementara itu, posisi ketiga secara mengejutkan diraih oleh Marco Morelli, pembalap asal Argentina yang tampil sangat agresif menembus barisan depan. Munculnya nama-nama ini membuktikan bahwa persaingan Moto3 tahun 2026 sangatlah merata dan tidak bisa diprediksi hanya berdasarkan kewarganegaraan saja. Mereka semua sedang berlomba-lomba mencari pengaturan suspensi terbaik sebelum aspal Jerez menjadi semakin panas di siang hari yang akan mengubah total tingkat cengkraman ban mereka di lintasan. Posisi Veda Ega di FP1, strategi tersembunyi dari Indonesia. Pembalap kebanggaan kita, Veda Ega Pratama, mengakhiri sesi FP1 semalam dengan berada di posisi ke-24 tercepat. Dengan catatan waktu 1 menit 46,808 detik, Veda memang terpaut sekitar 2 detik dari posisi teratas. Namun bagi para pecinta balap sejati, hasil FP1 bukanlah segalanya. Veda terlihat lebih banyak menghabiskan waktu di dalam garasi dan melakukan putaran yang konsisten tanpa mengejar lap time tercepat. Ini mengindikasikan bahwa Honda Tim Asia mungkin sedang menjalankan program tes komponen baru atau sekedar melakukan pengumpulan data suhu ban di berbagai titik sirkuit. Veda seringkali memulai akhir pekan dengan perlahan untuk membangun kepercayaan diri sebelum akhirnya meledak di sesi kualifikasi. Jangan pernah meremehkan ketenangan Veda di posisi bawah saat ini. Analisis klasemen sementara, Veda masih di jajaran elit dunia. Meskipun hasil latihan bebas pertama tidak terlalu mencolok, posisi Veda Ega Pratama di klasemen sementara dunia Moto3 2026 masih sangat membanggakan. Veda saat ini bercokol di peringkat ke-7 dunia dengan koleksi 27 poin dari 3 seri yang telah dijalani. Ia berada tepat di bawah Adrian Fernandez dan hanya berselisih tipis dengan pembalap-pembalap top Eropa lainnya. Fakta bahwa seorang pembalap rookie asal Indonesia bisa menembus posisi 7 besar klasemen dunia adalah prestasi yang sangat luar biasa. Veda masih mengungguli nama-nama besar seperti David Almanza dan Brian Uriarte dalam hal konsistensi pengumpulan poin. GP Spanyol di Jerez ini akan menjadi momentum krusial bagi Veda untuk menambah pundi-pundi poinnya dan mencoba merangsak naik ke posisi 5 besar klasemen dunia. Perjuangan rival serumpun, nasib sial Hakim Danish di FP1. Nasib kurang beruntung juga dialami oleh rival serumpun Veda dari Malaysia, yaitu Hakim Danish. Pembalap yang membela tim KTM Prinsa Helmet MSI ini harus puas berada di posisi ke-21 dalam sesi latihan bebas pertama semalam. Danish terlihat masih kesulitan mencari ritme balap yang tepat di atas aspal Jerez yang sangat teknis ini. Persaingan antara dua talenta terbaik Asia Tenggara ini memang selalu menarik untuk diikuti, di mana keduanya sedang sama-sama berjuang membuktikan diri di kancah internasional.
Meskipun berada beberapa tingkat di atas Veda pada sesi FP1, Danis tetap harus waspada, karena Veda memiliki kemampuan adaptasi yang seringkali jauh lebih cepat saat memasuki sesi kualifikasi. Duel antara Veda dan Danis di lini tengah grid selalu menyajikan drama overtaking yang sangat seru untuk dinantikan para penggemar. Jadwal padat di hari Sabtu, penentuan posisi kualifikasi. Setelah menyelesaikan sesi FP1, para pembalap tidak punya banyak waktu untuk bersantai, karena jadwal hari Sabtu tanggal 25 April akan sangat padat dan menentukan. Sesi latihan bebas kedua atau FP2 akan dimulai pukul 13:40 waktu Indonesia Barat. Sesi ini akan menjadi ajang terakhir bagi Veda untuk menyempurnakan setup motornya sebelum masuk ke babak kualifikasi yang menegangkan. Kualifikasi pertama atau Q1 akan dimulai pukul 17:45, sementara Q2 yang memperebutkan pole position akan dimulai pukul 18:10. Seluruh rakyat Indonesia diharapkan bersiap di depan layar untuk memberikan dukungan moral bagi Veda agar ia bisa melakukan lonjakan catatan waktu dan mengamankan posisi start di barisan depan untuk balapan hari Minggu nanti. Siaran langsung hari Minggu, menanti kibaran merah putih di Trans 7. Hari yang paling ditunggu-tunggu tentu saja adalah balapan utama atau main race yang akan digelar pada hari Minggu 26 April 2026. Balapan Moto3 Spanyol akan disiarkan secara langsung oleh Trans 7 mulai pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Ini adalah waktu yang sangat bersahabat bagi para penggemar di tanah air untuk menyaksikan perjuangan Veda Ega Pratama menaklukkan dominasi Spanyol. Mengingat karakter sirkuit Jerez yang sangat sulit untuk melakukan manuver menyalip, hasil kualifikasi hari Sabtu akan sangat menentukan jalannya balapan. Veda harus mampu melakukan start yang sempurna agar tidak terjebak dalam kerumunan pembalap di rombongan tengah yang seringkali diwarnai oleh insiden tabrakan. Mari kita nantikan apakah strategi tenang Veda di hari Jumat akan membuahkan podium manis di hari Minggu nanti. Line up kekuatan Honda Tim Asia, sinergi Veda dan Tachakon. Veda Ega Pratama tidak berjuang sendirian di bawah bendera Honda Tim Asia Racing Team. Ia didampingi oleh rekan setimnya asal Thailand, Tachakon Buasri, atau dalam data line-up disebut sebagai Jen Mani. Sinergi antara dua pembalap Asia ini sangat penting dalam hal pertukaran data telemetri untuk mencari celah kelemahan motor Honda NSF 250RW dibandingkan dengan kekuatan KTM. Honda memang dikenal memiliki kelincahan di tikungan-tikungan tajam, namun seringkali kalah dalam hal akselerasi dibandingkan dengan KTM dan Husqvarna. Peran tim mekanik Honda Tim Asia akan sangat diuji di Jerez untuk memberikan mesin yang responsif bagi Veda. Keberadaan rekan setim yang kompetitif diharapkan bisa membantu Veda untuk melakukan strategi tahu saling tarik-menarik kecepatan demi mengamankan posisi kualifikasi yang lebih baik bagi tim. Peta kekuatan rival, ancaman serius dari tim Gaviota Aspar. Kita harus mengakui bahwa tim CF Moto Gaviota Aspar saat ini adalah kekuatan yang paling menakutkan di grid Moto3. Dengan Maximo Quiles dan Marco Morelli yang berada di posisi 1 dan 3 pada FP1, tim ini menunjukkan bahwa mereka memiliki paket motor dan pembalap yang sangat matang. Quiles yang saat ini memimpin klasemen sementara, tentu akan bermain sangat habis-habisan untuk memperledah jarak poin dari para pengejarnya. Veda harus sangat cerdik untuk tidak terpancing gaya balap mereka yang sangat agresif di awal balapan. Strategi manajemen ban akan menjadi kunci bagi Veda untuk bisa memberikan perlawanan di 5 putaran terakhir saat performa ban rival mulai menurun. Menghadapi tim raksasa seperti Aspar membutuhkan ketenangan mental dan perhitungan taktis yang sangat matang agar Veda tidak kehilangan fokus di tengah lintasan. Optimisme untuk sang singa muda Indonesia. Sebagai penutup bahasan kita mengenai hasil FP1 semalam, Farhan Fek ingin mengingatkan semua sobat balap bahwa perjalanan di Jerez baru saja dimulai. Posisi ke-24 bagi Veda Ega Pratama bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah proses pengumpulan data yang berharga. Sejarah mencatat bahwa Veda seringkali melakukan kejutan besar di saat orang-orang mulai meragukannya. Kita harus tetap optimis dan terus mengawal perjuangan anak bangsa ini di panggung dunia yang sangat keras. Jadwal kualifikasi dan balapan sudah di depan mata. Mari kita rapatkan barisan dan kirimkan doa terbaik agar Merah Putih bisa berkibar tinggi di podium Jerez Spanyol. Tetaplah percaya pada proses dan kemampuan teknis Veda, karena sang singa muda tidak akan pernah menyerah sebelum bendera kotak-kotak dikibarkan. Merdeka dan gaspol terus untuk Indonesia. Nah, itu dia bosku, bedah hasil FP1 Moto3 Jerez semalam. Jangan panik dulu lihat Veda di posisi bawah, karena balapan sesungguhnya baru akan dimulai hari Minggu. Veda mungkin lagi nyimpen tenaga buat meledak di kualifikasi nanti. Menurut kalian, mampukah Veda melakukan comeback gila dan tembus ke barisan depan saat Q2 besok? Tulis prediksi kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak kabar terbaru dari lintasan balap hanya di Farhan Fact. Jangan lupa dukung terus pahlawan kita, tetap cerdas dalam menganalisis, dan jangan lupa berdoa untuk kemenangan Veda.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol dan bye-bye.